Perkawinan siri hingga kini masih banyak terjadi. Secara agama, perkawinan tersebut sah. Namun secara hukum, perkawinan tersebut tidak diakui resmi oleh negara. Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa fakta menunjukkan bahwa pernikahan siri bukan hanya sebagai jalan untuk melegalkan hubungan suami istri di mata agama. Namun ada maksud-maksud dan niat-niat terselubung dalam melakukan nikah siri. Karena legalitas pasangan nikah siri tidak dianggap oleh negara, maka dalam perjalanannya yang paling merasakan dampak ini adalah perempuan. Istri siri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan, ataupun harta gonogini jika terjadi perpisahan. Oke, kita bicara nikah siri, udah ada Melinda nih. Kenapa kita udah Melinda ke sini? Supaya kita bisa menginspirasi perempuan-perempuan di Indonesia nih. Kenapa? Karena Melinda pernah melakukan nikah siri. Iya. Pernah melakukan nikah siri. Nah, ketika melakukan nikah siri, itu tahu tidak pada saat itu keadaannya ini adalah nikah siri gitu? Memang dari dari awal memang mantan suami sama saya pun mengingat kita itu ibadah, bukan untuk main-main ya. Jadinya kita benar-benar melakukan jadi ibadah nikah siri daripada kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita lebih baik sesuai dengan syariat Islam gitu. Sesuai dengan syariat Islam. Dan niatnya sih intinya kita berdua tadinya maunya ibadah. Pernikahan itu ibadah. Kan kita nggak tahu kesananya, kalau memang awet ya kita panjang langgeng. Ternyata kan Allah berkehendak lain. Oke, nah merasa rugi tidak? Kalau dibilang rugi sekali. Rugi sekali. Ruginya karena apa? Karena kalau nikah siri itu kita yang sebagai pihak kedua istri siri ya perempuan. Ya, intinya nanti kayak saya ya contohnya hak asuh nafkah anak tidak dikasih ya kan, walaupun itu di pengadilan kemarin sudah ditetapkan kalau beliau itu sudah mengasih nilai nominal sampai dia tuh menawar sendiri. Akhirnya oke, silakan beliau minta ini saya kasih, oke, saya turutin semuanya. Tapi ternyata kan tidak juga. Tapi ya mungkin sudah jalan hidup saya seperti ini, saya harus jalan. Berarti pada saat berarti tidak ada, kalau nikah siri celainya gimana ya? Jadi gini, aku ajukan untuk isbat pernikahan. Aku awalnya gugat cerai, terus ke pengadilan. Akhirnya aku ajukan isbat pernikahan. Oke. Gitu. Dan isbat itu pernikahan tuh gimana maksudnya? Supaya diresmikan pernikahan aku sama bapak ada di pengadilan. Gitu. Untuk mendapatkan akte kelahiran putri saya. Tapi kalau berarti si mantan suami harus menandatangani dong itu? Oh iya, sudah tantangan. Dan kemarin alhamdulillah tahun 2000 kalau tidak salah 2014 aku menang di MK. Jadi putri saya adalah putri saya Maharani, di situ tercantum nama papinya Maharani Supardi gitu. Itu kalau si suami mau tanda tangan ya? Iya, sudah. Nggak, kalau dia nggak mau tanda tangan? MK yang memutuskan. Nggak, kan begini, maksud saya gini, saya nggak ngertinya begini. Aduh, liar juga ya, sebenarnya udah nggak mau ngebahas. Nikah ini, soalnya kita pengen tahu juga. Misalnya misalnya nikah siri ya. Anggaplah saya nikah siri sama Gina. Dia punya anak. Dia punya anak. Saya cerainya kan nggak bisa. Iya, karena kan nikah siri kan. Nikah siri. Nah, terus gimana dia bisa ke pengadilan? Itu perjuangan saya. Caranya? Saya ke pengacara. Dan supaya? Saya pengen putri saya diakuin, karena kan sebenarnya sih saya tidak mau membuka luka lama, karena saya sudah menutup banget gitu kan, saatnya saya move on untuk berkarya. Nah, tapi maaf saya potongnya, maksudnya di sini Melinda harus tahu juga bahwa saya bukan nge-push, bukan memasalahkan nikah kamu, tapi maksudnya ini untuk informasi ke orang seperti apa sih gitu loh. Perjuangannya luar biasa banget. Saya 4 tahun harus menjalani proses pengadilan. Saya menang, dia banding lagi. Saya menang, dia banding lagi, karena artinya ada kemungkinan Melinda kalah dong. Iya. Saya sampai berapa kali? Saya sampai kurang lebih 4 atau 5 kali banding. Dan bisa kalah sebenarnya kan? Tapi itu kuasa Allah ya. Ya, tapi intinya ya kita bisa kalah. Itu akhirnya ya intinya di sini kayak hoki-hokian kita aja. Iya, betul. Ya intinya ya di sini kita sebagai manusia saya diserang 11 pengacara handal loh. Saya cuma punya tim pengacara, ada Bu Sri, ada Pak Mas Sudi, ada Pak Masrur, soalnya mereka tim yang sangat solid, dan mereka yang menguatkan saya. Dibilang, Mbak Mel,
Saya hanya butuh doa. Tapi awalnya ketika melakukan nikah siri tersebut, Melinda tahu dong bahwa nikah siri itu bahwa si ayah, saya setuju bahwa itu secara agama dianggap sah, misalnya. Secara agama Islam dianggap sah. Iya, di agama Islam sah. Tapi secara hukum kan tidak dianggap itu kan? Iya, di negara tidak. Di negara tidak. Artinya si ayah tidak berhak, tidak punya kewajiban untuk menafkahi. Sebenarnya kalau dalam syariat Islam, namanya sebagai suami itu adalah bertanggung jawab menafkahi lahir dan batin, benar nggak Bu? Karena dia sudah bisa mengambil resiko, gue punya istri 2 nih. Yes. Ya, gue harus punya tanggung jawab. Ya. Tapi kalau ternyata, ya aku balikin lagi. Betul. Kalau emang kalau emang kamu nggak mau ngasih saya nafkah, ngapain sih? Masa tapi saya tapi hal tersebut tidak dilindungi oleh negara, gitu intinya. Iya, kan? intinya tidak dilindungi negara. Resiko itu Melinda tahu tidak awalnya? Saya sudah tahu, cuman kan gini Mas Dedi, Gina, yang saya bikin apa ya? Aduh, pengen nangis deh. Tanya mungkin. Apa ya? Yang bikin saya terobsesi untuk apa? Kan? Untuk mengajukan isbat pernikahan di saat saya lagi hamil 6 bulan, tiba-tiba mantan suami bilang, itu bukan anak saya. Coba, sakit nggak? Dan setiap ngomong, ya saya nggak tahu, setiap ngomong ke sini sana ke teman-teman, itu bukan anaknya Pak Dedi, gitu. Apa ya, aduh udahlah. Itulah yang membuat Melinda pada saat itu mau mengukuhkan secara hukum. Iya, intinya gini ya Allah, kok ada ya maaf ya Pak Dedi, mungkin anak buahnya pada nonton sekarang. Maaf, bukannya saya membuka luka lama, saya merasakan semuanya. Tapi sudahlah, itu udah jalan hidup saya harus terima dengan ikhlas. Tapi di sini saya hanya pengen putri saya itu kedepannya punya masa depan. Dalam arti punya akte kelahiran. Dan di situ saya perjuangkan akte kelahiran putri saya atas nama Maharani Supardi. Itu aja. Ini maaf, saya sama sekali nggak ngerti. Jadi saya mohon maaf kalau saya bertanya dan saya salah bertanya. Nih, sebelumnya saya mohon maaf dulu. Tapi sekali lagi Melinda, maaf, saya bukan mengungkit masa lalu ya. Cuman saya pengen jelas tentang nikah sirinya, bukan tentang masalah Anda sendiri. Iya. Melinda pada saat nikah siri, si mantan ada istri? Udah ada, dan nggak, bukan itunya, itunya sih bukan, saya nggak masalah. Ya, tapi maksudnya udah ada istri, dan beliau bilang dari ajudannya, dari keluarga besarnya beliau pun bilang kalau dia sudah memang pisah ranjang 8 tahun. Dan itu saya lihat memang beliau itu istrinya ada di Bandung dan beliau tinggal di Cirebon. Dan tapi memang di sini niat saya sih ibadah. Ya, awalnya niatnya ibadah. Secara agama, apakah harus ada izin dari istri? Kalau dari itu saya harus tanya sama Ustadz ya sama. Tapi kalau namanya laki-laki itu tanpa izin suami pun di masyarakat luas ini sudah bisa. Sudah banyak melakukan nikah siri. Jadi bukan saya aja. Jadi tanpa izin dari istri. Tanpa izin dari istri pun mereka berani gitu loh. Nggak usah, justru malah nggak usah bilang istri saya. Yang penting kamu mau jadi istri kedua saya gitu. Itu yang harus kita yakini nanti ya. Gitu. Dan lagi pula juga pernikahan saya sama mantan suami itu disaksikan jajaran PSKD yang ada di Cirebon. Jadi saya nikahnya nggak diem-diem. Dan dinikahkan sama kiai besar yang ada di Banten. Jadi Anda merasa aman pastinya? Aku pikir aman. Anda pikir aman? Aman. Ternyata tidak, dan saya pikir ya mungkin ya saya berani bermain api, ya harus tahu risikonya. Resiko. Dan risiko itu udah tahu padahal ya. Sudah, dan akhirnya akhirnya aku jalani harus aku jalanin semuanya gitu aja. Dijalankan semuanya. Kalau kayak gitu apa karena memang sangat mencintai gitu sampai ikhlas untuk melakukan nikah siri? Padahal kan banyak tidak menguntungkannya gitu kalau dilihat. Mungkin awalnya saya berpikir karena ibadah, ya kan? Beliau pun bilang kita nikah ibadah, karena dia juga bilang saya pengen diurus sama istri, saya pengen punya sosok istri yang bisa urus saya, yang bisa kita bikin rumah tangga yang utuh seperti itu biar. Tapi saya potong aja, saya harus cut dulu. Tapi mungkin ini pertanyaan terakhir aja sebelum saya cut ya. Buat misalnya saya tanya buat wanita-wanita yang ada di rumah, Anda wakilkan gitu ya. Nikah siri, untung atau tidak?
Tidak untung. Tidak untung. Kalau buat pribadi saya tidak untung. Buat pribadi tapi ada teman saya beruntung. Gitu. Oke. Banyak. Tapi resikonya tinggi ya? Wah, tinggi sekali. Resikonya dan tinggi. apa ya? Apalagi kita dunia entertain. Itu kalau pas kita nyanyi, pas kita lagi keluar kota, image-nya kita itu loh yang nggak bagus. Iya, baik, oke. Setelah ini kita akan mengundang seseorang dari Komnas Perempuan yang akan memberitahukan kita, mungkin mengajari kita lagi kerugian-kerugian dan dampak negatifnya sendiri dari nikah siri itu. Setelah yang satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Dari keluarga besarnya beliau pun bilang kalau dia sudah memang pisah ranjang 8 tahun. Oke, Jadi itu saya lihat memang beliau itu istrinya ada di Bandung dan beliau tinggal di Cirebon. Dan itu tapi memang di sini niat saya sih ibadah. Ya, awalnya niat ibadah. Secara agama apakah harus ada izin dari istri? Kalau dari itu saya harus tanya sama Ustadz ya sama. Tapi kalau namanya laki-laki itu tanpa izin suami pun di masyarakat luas ini sudah bisa. Sudah banyak melakukan nikah siri. Jadi bukan saya aja. Jadi tanpa izin dari istri. Tanpa izin dari istri pun mereka berani gitu loh. Nggak usah, justru malah nggak usah bilang istri saya. Yang penting kamu mau jadi istri kedua saya gitu. Itu yang harus kita yakini nanti ya. Oke. Dan lagi pula juga pernikahan saya sama mantan suami itu disaksikan jajaran PSKD yang ada di Cirebon. Jadi saya nikahnya nggak diem-diem. Dan dinikahkan sama kiai besar yang ada di Banten. Jadi Anda merasa aman pastinya? Aku pikir aman. Anda pikir aman? Aman. Ternyata tidak. Dan saya pikir ya mungkin ya saya berani bermain api ya harus tahu risikonya. Resiko. Dan risiko itu udah tahu padahal ya? Sudah, dan akhirnya ya mungkin udah akhirnya aku jalani harus aku jalanin semuanya gitu aja. Dijalankan semuanya. Insya Allah. Kalau kayak gitu apa karena memang sangat menjalani semuanya gitu aja. Dijalankan semuanya. Insya Allah. Kalau kayak gitu apa karena memang sangat mencintai gitu sampai ikhlas untuk melakukan nikah siri, padahal kan banyak tidak menguntungkannya gitu kalau dilihat. Mungkin awalnya saya berpikir karena ibadah ya kan. Beliau pun bilang kita nikah ibadah, karena dia juga bilang saya pengen diurus sama istri, saya pengen punya sosok istri yang bisa urus saya, yang bisa kita bikin rumah tangga yang utuh seperti itu biar. Tapi saya potong aja, saya harus cut dulu. Tapi mungkin ini pertanyaan terakhir aja sebelum saya cut ya. Buat misalnya saya tanya buat wanita-wanita yang ada di rumah, Anda wakilkan gitu ya. Nikah siri untung atau tidak? Tidak untung. Tidak untung. Kalau buat pribadi saya tidak untung. Buat pribadi tapi ada teman saya beruntung. Gitu. Oke. Banyak. Tapi resikonya tinggi ya? Wah, tinggi sekali. Resikonya tinggi. Dan apalagi kita dunia entertain. Itu kalau pas kita lagi keluar kota, image-nya kita itu loh yang nggak bagus. Iya, baik, oke. Setelah ini kita akan mengundang seseorang dari Komnas Perempuan yang akan memberitahukan kita, mungkin mengajari kita lagi kerugian-kerugian dan dampak negatifnya sendiri dari nikah siri itu. Setelah yang satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Secara agama, perkawinan tersebut sah. Namun secara hukum, perkawinan tersebut tidak diakui resmi oleh negara. Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa fakta menunjukkan bahwa pernikahan siri bukan hanya sebagai jalan untuk melegalkan hubungan suami istri di mata agama. Namun ada maksud-maksud dan niat-niat terselubung dalam melakukan nikah siri. Karena legalitas pasangan nikah siri tidak dianggap oleh negara, maka dalam perjalanannya yang paling merasakan dampak ini adalah perempuan. Istri siri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan, ataupun harta gonogini jika terjadi perpisahan. Oke,
Kita bicara nikah siri, udah ada Melinda nih. Kenapa kita udah Melinda kesini? Supaya kita bisa menginspirasi perempuan-perempuan di Indonesia nih. Kenapa? Karena Melinda pernah melakukan nikah siri. Iya. Pernah melakukan nikah siri. Nah, ketika melakukan nikah siri, itu tahu tidak pada saat itu keadaannya ini adalah nikah siri gitu? Memang dari dari awal memang mantan suami sama saya pun menginginkan kita itu ibadah. Bukan untuk main-main ya. Jadinya kita benar-benar melakukan jadi ibadah nikah siri daripada kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita lebih baik sesuai dengan syariat Islam. Gitu. Sesuai dengan syariat Islam. Dan ternyata sih intinya kita berdua tadinya maunya ibadah.